lagi di tutorial menggambar 3D dengan FreeCAD. Pada sesi kali ini kita akan mulai mempertimbangkan bagaimana desain kita itu nanti dicetak menggunakan proses 3D printing. Parameter apa saja yang perlu kita pertimbangkan untuk proses 3D printing nanti akan kita bahas pada sesi kali ini. Kalau sesi kemarin atau sesi sebelumnya itu kurang terlalu mendalam, masih awalan terkait aplikasi, karena kita akan membuat beberapa lokasi untuk alat-alat ini atau komponen-komponennya, maka peletakannya perlu mempertimbangkan kita perlu mempertimbangkan nanti dia itu dicetak seperti apa, dan kita perlu mempertimbangkan kekuatan dari produk akhirnya. Jangan sampai kita sudah mahal-mahal bikin, ternyata sekali jatuh langsung crack. Oke, yang pertama kita harus mempertimbangkan diameter nozzle dari mesin yang akan kita gunakan. Jadi untuk 3D printing itu dimensi nozzle-nya itu bervariasi mulai dari 0,2 sampai dengan 1 mm. Ini untuk yang nozzle pada keumumannya. Ada juga untuk printer produksinya Bambu Lab. Untuk printer dari Bambu Lab ini juga cukup bervariasi. Seperti Bambu Lab dia juga cukup bervariasi mulai dari 0,2 sampai 0,6. Jadi ini yang perlu kita pertimbangkan. Kenapa? Karena kalau kita mencetak 3D printing, dia itu akan membentuk jalur ya, akan membentuk garis. Nah, per garis itu nanti ukurannya adalah 0,4. Nah, jadi kita nanti misalkan printer kita settingannya adalah default dari nozzle-nya adalah 0,4, maka kelipatan 0,4 yang direkomendasikan. Jangan sampai kelipatannya 0,5. Misalkan nanti kita buat dimensi wall-nya adalah 1. Dimensi wall 1 namun nozzle-nya 0,4. Itu nanti akan kesulitan karena dia membutuhkan 3 kali pas ya. Jadi 3 kali lintasan, sehingga nanti seringkali dia malah ukurannya tidak akan pernah tercapai, karena opsinya dia nanti akan mengejar di ukuran 0,8 atau 1,2. Nah, untuk desain ini kemarin sudah kita gambar, coba kita sisi kamera, kita cek dulu jarak dari komponen terhadap tepiannya. Apakah dia sudah terlalu mepet atau tidak. Yaitu dengan kita double klik, kita aktifkan dulu objeknya, kemudian kita buka plane-nya, kita buat sketch di XY plane. Oke. Kita buat garis dulu, kita dekati dulu. Seperti ini, kita tracing ulang. Beri ukuran dimension 50. Kemudian kita buat seolah-olah, bayangkan ini adalah nozzle-nya. Nah, nozzle ini diameternya 4,8. Tapi karena nanti kita akan menggunakan double wall atau labirin wall, nah ini nanti perlu kita beri ukuran tambahan. Kayaknya ini terlalu mepet nanti kalau kita langsung potong ukuran sekian. Biasanya kalau saya itu ada, karena bentuk labirin wall itu seperti ini,
kurang lebih nanti gambarnya itu kayak gini. Gini, 1, 2. Nah, karena gambarnya seperti ini, nanti pasangannya juga sama, bisa seperti ini. Sorry. Ini kita betulkan dulu. Kasih constraint vertikal V. Nah, jadi kalau kondisi double wall ini seperti ini, ada paparan debu dari sini, dia akan terhalang di wall kedua, kemudian dia masih akan terhalang di wall ketiga dan wall keempat. Umumnya karena tadi sudah saya sampaikan kalau dia itu sebaiknya kelipatan 0,4. Nah, itu kita bisa gunakan beberapa ini ya, kelipatan angka ya. Kalau misalkan ini kita bisa gunakan kelipatan 4, bisa kita gunakan 1,6. Kenapa kok enggak 1,2? Kalau 1,2 terlalu tipis ya, itu nanti akan jadi PR. Kalau pengen aman, kita beri angka 2. 2 berarti di sini juga 2. Di sini juga 2. Terus kalau 2 ketemu 2, kita tangkupkan akan tidak masuk. Jadi kita beri suaian, ya ini 2,1. Nah, suaian ini kenapa kok 2,1 atau cuma 0,1 clearance-nya? Itu nanti mempertimbangkan printer dari rekan-rekan ya. Jadi printernya nanti perlu dites dulu. Kalau kita buat lubang dengan poros itu dengan clearance 0,1, apakah bisa masuk atau tidak, atau dia masuk tapi perlu tekanan dan lain-lain. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan. Kita harus menguji dulu mesinnya. Jadi kita harus tahu limitasi dari mesin seperti apa, baru kita menentukan. Kebetulan di printer saya 0,1 ini masih bisa dicapai oleh mesin. Jadi dia masih dalam batas toleransi. Mesinnya masih mampu lah kalau gini. Kalau yang vibrasinya tinggi, ketika mencetak dia bergetar, biasanya dimensinya akan tidak akurat. Yang poros dia akan membesar, yang lubang akan mengecil, sehingga dia biasanya nggak masuk. Seperti itu. Nah, ini kemudian ada 2. Ini kalau kita total wallnya, kita butuh tebal sekitar minimal 6,1. Nah, kita cek lagi pada gambar yang sebelumnya. Kita targetnya adalah 6,1. Nah, pada bagian ini kita kasih ukuran dulu. Ini buat batas ya. 6,2. 50-nya kita hapus, kita beri jarak. Dia adalah 6,1. Ini nanti sebagai referensi, jadi sebelum kita mempocket, biasanya saya menggunakan garis bantu dari sketch yang lain biar nanti lebih mudah saja. Ini kita buat 0,3. Terus kita tambahkan di sini 6,1. Nah, seperti ini dia masih mencukupi, jadi tidak usah diubah. Artinya yang perlu diubah adalah sisi atas. Yang sebelah sini juga sama, nanti kita usahakan dia mendekati existing. Kalau ini nggak bisa, dia kita gunakan lingkaran aja, circle. Kita beri ukuran 6,1. Nah, ini dia kita geser.
Nah, kurang lebih seperti ini. Artinya sisi ini kurang sesuai. Bagaimana dengan sisi baterai? Kalau sisi baterai kayaknya masih jauh ya. Ya, cukup jauh. Jadi kita edit, kita sesuaikan garis terbaru. Oke, kita buka padnya. Sebelumnya kita ada pad, kita aktifkan dulu gambarnya, kita double klik pada sketchnya. Nah, kita geser untuk ini, kita tambah 2 mili. Oh sorry, nggak mau gerak. Mili, ini kita tambah 2 mili. Terus yang ini kita kurangi 2 mili. Sebentar, masih proses. Garis terbarunya sudah melebihi ini, jadi kita anggap sudah oke. Kita close, maka dia sudah menyesuaikan garis terbaru. Oke, jika sudah dapat angkanya seperti ini, maka kita mulai proses pocketingnya. Kita buat pocket. Tadi kita jaraknya adalah 6,1. Jaraknya adalah 6,1 dari garis awal. Ini kita tracing keseluruhan. Kita beri jarak 6,1. Oke, kemudian kita usahakan ini sesuai tepinya 35. Ini sudutnya adalah 30. Kalau seperti ini misalkan, bang sulit bang, kita buat kayak gini aja. Kita buatkan garis bantu dulu, kemudian kita buatkan siku, kita beri dimension 6,1. Jika kurang kita geser sedikit. Oke, kemudian ini kita kasih dimension mungkin 60 sudah cukup. Yang penting tidak nabrak ya. Ini kita kasih dimension, dia ketemunya 52 min 6,1. Sebelah sini juga sama. Kita kasih dimension sebelah atas 179 min 6,1. Yang bagian bawah juga sama. Min 6,1. Nah, ini kan ada radius ya. Biar dia bisa muncul radius, maka kita pilih yang Create Fillet di modul sketch. Sebelum dia dihilangkan, kita kasih ukuran baru. Kita kasih mungkin R4 ya. R4. Ini juga sama. Kita beri fillet. Sorry. Maaf. Nah, ini kita beri R4. Yang ini enggak usah. Baru kita mulai di sebelah sini.
Nah, seperti ini sudah jadi untuk sketsnya. Karena ini dia karena dia itu terlalu mepet, kita nanti akan relayout untuk baterainya. Yang terpenting adalah sketsnya ini kita geser dulu, karena kalau kita pocket dia akan berlubang keseluruhan. Kita geser, majukan sketsnya terhadap sumbu Z. Kita majukan minus. Untuk casing biasanya amannya itu di 2 ya, minimum ya. Tapi kalau bisa lebih dari itu akan lebih bagus. Kita gunakan 2,8. Kemudian kita pocket. Wire is not close. Apa yang terjadi? Oh, ini dia ada satu garis yang belum dihapus. Jadi constraint-nya referensi untuk pocketnya bingung. Lanjut, kita pocket seperti ini. Jika tadi sudah, ini kan ada sisa pocket nih. Ini bisa kita gunakan untuk reference berikutnya, untuk transaksi berikutnya. Contohnya seperti ini. Kita select sketchnya, Ctrl C, plane-nya ini disembunyikan aja, terus OK, kemudian tekan Ctrl V. Dia kan ada di luar part body, maka kita drag and drop biar masuk ke part atau body yang tertentu, body yang kita inginkan. Nah, kalau sudah kita sesuaikan. Nah, ini sebagai garis bantu. Nanti kita untuk bikin lintasan atau groove-nya kita bisa menggunakan garis bantu ini. Kalau tadi dari awal, nanti kita tinggal nge-tracing ulang. Contohnya seperti ini. Jadi ini tinggal kita tarik garis. Ke bawah. Kita langsung buat ya bentuk bentuk U-nya. Terus seperti ini. Kita bisa buat ini parallel constraint. Ini vertikal. Tadi kita ingat-ingat lagi bahwa tebalnya adalah 2,1 untuk coakan sisi dalam. Ini sama 2,1. 2,1 2,1. Kemudian kita beri radius nanti. Yang penting constraint awalnya harus benar dulu, atau dimensionnya 2,1. Ups. Nah, ini sudah semua. Kita berikan fillet. Terus kita geser ya. Kita geser, nggak bisa nih. Ini yang matematikanya mulai jalan. Jadi ini coba kita buat 6 dulu. Yang ini ketemu ini. Sebenarnya bisa pakai titik ya. Titik yang ini kita ketemukan dengan titik ini, kemudian kita berikan constraint coincident. Nah, maka dia akan menjadi satu radius.
Selanjutnya kita berikan di sini, kita kasih jarak yakni 2 mili. Memang kalau pakai FreeCAD agak ribet ya. Cuman ya untuk awalan bagi yang pengen free, kemudian yang insya Allah barokah untuk usaha, ini cukup worth it sih untuk dipelajari. Cuman sepertinya ribet, tapi ya nanti kalau sudah terbiasa ya nggak terlalu sulit. Ini kita coincident constraint, ini juga sama, kita coincident constraint. Nah ini semuanya sudah dapat nih ukurannya. Karena semua sudah dapat. Oh yang bawah ini belum. Ini kita coincident constraint juga. 2. Ini 2. Oke. Kita sudah dapat garisnya. Tinggal kita hapus garis-garis ini. Sisi dalam. Ya, ini dengan cara kita delete. Catatannya kalau sudah di delete gini, jangan sampai garis yang lain kita geser-geser ya, karena nanti dia butuh referensi. Ini referensinya hilang. Kita close, kita geser, kita ajukan ya, kita turunkan, dia menjadi minus 19. Minus 19 biasanya kalau saya itu labirin wall ya minimal 5 lah. Kasih 5. Kita naikkan sebanyak 5. Dari 19 ke 14. Kemudian ditambah biar nggak mentok, biar bisa rapat sisi luarnya. Itu kita tambah toleransi sebesar 0,2 atau 0,4 mm. Setelah ini baru kita pocket. Set. Nah, labirin wall sisi ini sudah jadi labirin wallnya. Jadi dia sudah terbentuk. Nanti pasangannya sama, setangkup, akan masuk ke sisi dalam, set gitu. Nah, kalau ini sudah jadi, ini kita relayout sedikit. Kita lihat desain sebelumnya, sisi top. Ini ada yang aneh. Baterainya ini terlalu ngepres ya. Atau memang, oh ternyata tidak. Baterainya ini cukup free. Cuman nanti dia akan sedikit nabrak ke LCD. LCD-nya sekian. Oke, coba kita geser sedikit dulu baterainya. Placement, position. Ya, ngepres ya. Baterainya cukup ngepres. Mungkin LCD-nya nanti kita geser sedikit biar ada ruang untuk posisi baterai. Kita tambah 2 mili. Oke. Selanjutnya kita buatkan mounting untuk Raspberry Pi. Oh, belum ya, bukan. Ini kan dia ada modul kamera. Modul kamera ini dia perlu bracket ya. Yang pertama dia perlu lubang output dari kameranya. Selanjutnya adalah dia perlu dudukan agar dia tidak geser. Kalau di desain sebelumnya, kamera itu
dia mounting kamera. Oh, seperti ini. Oh, dia agak maju ya. Sebenarnya ini nggak terlalu necessary ya, nggak terlalu perlu dilakukan seperti ini. Kita bisa langsung buatkan bracketnya di sini. Oke. Jadi nanti langsung ketemu di sini. Apakah ini nabrak dengan komponen lain? Oh, nabrak, berarti dia perlu dimajukan sedikit untuk kameranya. Kameranya kita geser agar tidak nabrak PCB. Oh, pin ribbon ini dia ke sini. Oh, oke. Kayaknya dia perlu agak maju sedikit untuk kameranya. Oke. Kamera maju, PCB maju juga, pin ribbon maju juga. Mungkin maksudnya seperti ini ya. Kalau seperti ini nanti perlu kita buatkan adapter untuk kameranya. Oke, mungkin next akan membahas bagaimana mounting kameranya. Sementara sampai dengan labirin ring dan dengan base seperti ini kayaknya cukup panjang ya video ini. Mungkin akan ada beberapa part. Oke. Yaudah, nanti kita coba apakah bisa di relayout sedikit atau bagaimana. Oke, mungkin sementara sampai di sini dulu karena sudah cukup panjang. Nanti akan kita bahas sesi berikutnya. Kita buatkan dudukan untuk kamera, kemudian dudukan untuk baterai, layoutnya seperti apa, kemudian baut ya. Jadi pastinya ini nanti perlu dibaut. Bagaimana dia itu dibaut dan bisa kuat. Dan kalau di sini kan biasanya murnya atau nutnya itu menggunakan plastik ya, bodi plastik. Nah, lama kelamaan pastinya akan aus. Kita nanti akan cari pendekatan lain bagaimana biar dia itu nggak mudah aus, nggak mudah rusak, lifetime-nya panjang seperti itu. Dan pastinya yang murah. Oke, sementara sampai di sini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Kalau ada yang kurang bisa kasihkan kritik dan sarannya. Kalau merasa video ini cukup bermanfaat bisa tolong di-share ke rekan-rekannya. Semoga video ini juga membawa manfaat yang lebih luas. Sekian, terima kasih.